Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk yang utama. Keutamaan manusia sebagai makhluk Allah itu ada pada tiga hal yang dimilikinya. Yang pertama adalah fisiknya yang sempurna. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk fisik yang sempurna. Banyak kajian ilmiah yang menjelaskan mengenai kesempurnaan struktur fisik manusia dibanding makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang diberikan oleh Allah akal, dan ini tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, manusia itu adalah makhluk Allah yang juga diberikan fitrah berupa agama. Sehingga karena itu maka manusia itu adalah makhluk yang multidimensi. Ada dimensi jasmaniah atau fisik, ada dimensi akliyah atau intelektual, dan ada dimensi diniyah atau dimensi ruhaniyah. Karena itu maka Allah memberikan kepada manusia tuntunan yang juga untuk semuanya, untuk fisik manusia, untuk akal manusia, dan juga untuk ruhani manusia, sehingga manusia itu bisa menjadi sempurna kalau ketiga-tiganya berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi tiga-tiga ini memang menuntut amaliyah atau menuntut perilaku yang berbeda. Kalau makanan tentu hubungannya dengan fisik, nutrisi itu, gizi itu hubungannya dengan jasmani. Tetapi juga ada yang untuk akal, yaitu ilmu, di mana manusia itu menjadi mulia karena ilmunya. Sedangkan yang ketiga, untuk ruhaninya, untuk agamanya adalah ibadah. Karena itu maka manusia sebagai makhluk ruhaniyah adalah makhluk yang dia memang senantiasa punya fitrah untuk beragama. Dan menurut Islam, beragama itu justru sudah diikrarkan oleh manusia sejak dia masih dalam alam arwah. Perjalanan hidup manusia itu pada dasarnya adalah perjalanan ruhani, tetapi antara ruhani dengan jasmani dan akal tidak bisa dipisahkan. Karena itulah maka di dalam hadis Nabi disebutkan ad-dinu huwal aql. Agama itu adalah akal. La dina liman aqlalahu. Tidak ada agama kalau orang itu nggak berakal. Maksudnya ada dua. Maksudnya kalau orang itu tidak berakal, dia tidak punya kewajiban agama. Tapi yang penting ketika orang itu beragama, dia harus menggunakan ilmunya, menggunakan akalnya. Kemudian ibadah juga dipengaruhi oleh fisik manusia. Puasa kita ini kalau sedang tidak sehat, fisiknya sakit, ya tidak wajib berpuasa. Ibadah haji, walaupun kita punya harta, ada kesempatan, kalau fisiknya sakit juga nggak boleh berangkat. Karena itulah maka manusia ditempatkan sebagai makhluk yang utama, melebihi makhluk Allah yang lainnya itu karena tiga hal tadi itu. Sayangnya memang sebagian besar manusia itu lebih mementingkan hal yang bersifat fisik daripada yang bersifat intelektual. Dan kadang-kadang fisik intelektual penting, tapi ruhaninya tidak mendapat perhatian. Puasa ini adalah bagian dari cara Allah menjadikan manusia tetap berada pada ruhnya yang bersih, pada keimanannya yang bersih, tapi juga pada akalnya yang jernih. Karena itu maka mudah-mudahan dengan kita berpuasa, kita lebih sempurna lagi sebagai makhluk Allah yang memiliki dimensi rohaniyah,
Dan puasa itu adalah cara Allah meningkatkan harkat dan martabat manusia dari makhluk bahimiyah, makhluk jasmaniah yang itu tidak beda dengan binatang dan makhluk yang lain, tapi meningkat ke arah makhluk intelektual dan makhluk spiritual atau makhluk ruhani. Inilah yang mudah-mudahan bisa kita isi selama bulan Ramadan, sehingga hakikat Ramadan ini adalah kita membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita dari hal-hal yang tercela, dan itu perlu kita tanamkan sejak dini, sejak awal mungkin, dan terus kita pelihara sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita kembali ke haribannya dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.